4 poin dari kemenangan melawan Vietnam dan imbang melawan Filipina membuat Indonesia berada di urutan kedua sementara di bawah Irak di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Akan tapi dari pertandingan semalam ternyata yang menjadi man of the match bukan pemain, bukan Jai, bukan siapapun itu, tapi rumput Gelora Bung Karno. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Hari yang menyenangkan untuk fans timnas Indonesia karena kita berhasil menang ya. Kemarin menghadapi Vietnam dengan skor yang identik. Kalau katanya sebelumnya lewat set piece, kali ini open play dan clean sheet juga. Jadi Arvino bersama Rosi Vinsat, Tio Utomo dan juga Firze. Luar biasa nih nge-review kemarin nih. Mantap. Di stadion bareng kan nyetadion bareng. Coba beda ya, lu di sisi apa kemarin? Di Tribun Media pastinya. Oh, Tribun kita Media. Di atas. Iya. Masih ada orang-orang ini enggak? Kan? Masih ada orang-orang enggak jelas tiba-tiba duduk di Tribun Media enggak? Selalu ada ya. Tiba-tiba di siapa anjir? Walaupun dia sebelah gua malah ada sibuk main HP sendiri enggak nonton pertandingan masih ada yang kayak gitu. Walaupun katanya udah disaring tapi enggak jelas tetap kayak mana? Mana kayak gitu. Kayak waktu itu gue yang paling amsyong kan gue ya nggak usah dibandingin enggak Apple gue bisa liputan Piala Dunia clear banget semuanya ketika pas bisa liputan Piala AFF kayak mana nih siapa sebelah gue orang-orang gue lagi kerja lagi nulis bener beda standar lah Pak nggak bisa disamakan nggak bisa disamakan pintu masuknya juga ada beda scan. Gue tuh pernah pengalaman AFF bukan SEA Games 2011 yang kipernya Kurnia Mega saking penuhnya Tribun Media udah nggak bisa ditempatin lagi sementara gue megang ID gitu kan. Terus akhirnya Mas saya pinjemin ID fotografer dari panpelnya nih, ID fotografer. Jadi Mas di pinggir lapangan. Jadi gue duduk sambil ngetik sama fotografer di belakang billboard. Tapi gue lebih suka di belakang lapangan. Jadi waktu AFF 2018 itu kan gue disuruh dapat yang kayak kemarin Aun bekerja itulah. Tapi itu kan gue megang timnas Thailand, Indonesia, Malaysia kan. Itu gue nggak. Jadi untuk pertama dan saat itu orang untuk posisi sosial media spesialis itu sangat jarang ya. Jadi ketika gue di sana ada panpel nyamperin gue kamera lu mana? Gue cuma ngasih sorry all access. Asik. Paling keren tuh kayak gitu. Gue coba bilang kayak gue sosial media spesialis gue buat ngambil konten momen semuanya. Oh gitu. Akhirnya ada orang satu Lagarde kalau salah yang ngurusin turun ngejelasin. Karena waktu itu belum dan lebih menyenangkan di belakang ini di belakang apa? Belakang gawang. Pertama di belakang supporter kalau udah lu teriak-teriakin. Terus ketika lu half time lu mesti ke sisi selanjutnya kan, sisi sebelahnya diteriakin ngerasain atmosfer satu stadion ya. Yang gue inget yang zaman itu yang protes yang wartawan harus baik. Si Edi harus baik. Kalau wartawan baik sepak bolanya baik. Amin. Pak Edi. Iya. Yang jelas juga kita ingin menyuarakan jangan lupa soal tragedi Kanjuruhan. Ada update apa nih dari sini? Oh iya, Pintu 13 ya. G13 dan Kanjuruhan dipastikan tidak akan dirombak dalam proses renovasi yang sedang berjalan. Tetap dibiarkan seperti bentuk asalnya, bahkan sisi bagian dalamnya dibuat museum untuk mengenang peristiwa tragedi Kanjuruhan. Kemudian Arema Persebaya di Gianyar digelar tanpa penonton untuk mencegah tragedi Kanjuruhan Jilid 2. Jadi ya bisa kita terus suarakan melalui platform yang kita punya. Dan juga kemarin tuh ini ya, gue seneng banget karena diberi kesempatan di pitch side. Ini rasa-rasa jadi cat up ternyata begitu ya. Menyenangkan ya, walaupun berdua gitu kan CBS kan berarti 4 ya kan. Ini berdua. Untung GBK nggak ada sprinklernya Jer. Apa itu? Yang buat nyiram rumput. Oh iya kan bisa. Cuma agak jauh. Agak jauh. Karena udah dibilang jangan terlalu mundur juga gitu. Sebenarnya pas gue pertama masuk itu ada ininya juga penyiram rumputnya dan kalau gue lihat sebenarnya waktu kemarin tuh ada gue bareng sama ini kan Otavio Dutra gitu kan. Ini pemain juga yang dipuja banget karena dia main di Jakarta Persija. Dia main di beberapa musim. Persebaya juga gitu kan. Iya, terus Persebaya Persipura. Bayangkara juga. Iya, dia piala terus sih sebenarnya Persebaya Persipura juara. Persija, Bayangkara, kemarin PSBS Biak menang juga. Bahasa Indonesianya oke ya? Bagus ya. Cukup lancar juga ya. Karena anaknya juga udah ini kan. Anaknya udah syuting sekarang. Jadi aktris. Aktris series gitu cewek Luana Dutra kalau nggak salah namanya. Jadi si Dutra ini dia
banyak banget dikerubungin gitulah dan minta foto segala macam karena kan emang kandangnya ini dulu gitu kan. Terkenal bro dia. Pas main di Persija gitu. Jadi sangat menyenangkan banget kesempatannya bisa di situ dan iya maksudnya ngerasain vibes langsung sih gitu. Gue berasa seperti ini jurnalis. Kayak full circle Jel. Gue kan pertama tahu lo ketika lo jadi stadium announcer di 2018 Asian Games ya? Asian Games. 2018 ya? Iya, jadi pertama dulu dengar suara lo, sekarang dengar suara lo lagi di stadion tapi perkembangan dong pasti kan. Iya. Seiring karir yang meningkat. Waduh, kan dari amin. Apa, di Patriot ya waktu itu ya. Patriot waktu Asian Games. And we're here bro. Iya benar. Iya. Tahu ya. Iya. Enggak, gue ingat banget Jerry pertama kali gue kenal sama Jerry apa lo mau tahu apaan? Apa? Casting ini apa infotainment. Gue kira casting sabun. Iya. Tua lu casting sabun aja. Karena ada banyak casting lain yang tidak kita sebutkan. Iya. Tapi kita meniti di situ. Cuma gue ini inget Jerry disuruh joget, Mas joget dong. Joget Cutari kayak mana sih? Jerry joget lucu banget. Iya, dan yang joget Cutari itu sampai tampangnya muncul di Videotron ke BK ya, keren. Terima kasih kesempatannya ya untuk yang memberikan kepercayaan dan gue ngerasa kemarin tuh full circle juga karena jadi kan sekarang kan ada ini ya inovasi-inovasi yang lakuin juga ya sama federasi gitu. Ini fotonya kemarin sama Ottavio Dutra. Wah luar biasa sekali nih. Bang panas gak bang kayak gitu bang? Panas kan bolak-balik juga. Dalam tuh pengap banget soalnya kan. Iya, karena ini kan sebelum pertandingan sama pas di ending banget. Tapi sepanjang pertandingannya gue di Garuda Store itu live reaction. Gitu. Yang mana itu Garuda Store akan dibuka dan seterusnya gitu untuk merchandise yang kemarin juga launching ya? Ada penjualan jersey di sana juga. Tunggu gue nanya, merchandise store udah di Garuda Store itu semua merchandise sudah diganti? Maksudnya apa masih ada merchandise? Udah. Semua Udah baru. Udah ngantri juga. Kalau mau yang lama mah ada di diskon-diskonan nanti. Udah aman. Langsung aja ke markasnya kan. Tapi kalau lu tadi bilang full circle, gue juga ngerasa gitu karena kemarin tuh kan, jadi kan acaranya bukan cuma kalau nama acara gue kan sisi lapangan, ya pitch side gitu ya, sisi lapangan. Nah sebelum itu ada acara bedah taktik. Itu bedah taktik sama Adiani dan juga Coach RD dan mereka ngebahas soal game ini dan juga sebelumnya itu game ketika menang SEA Games lawan Thailand kalau nggak salah ketika itu Coach RD jadi di kayak masterclass gitu lah. Jadi bedah taktiknya seperti apa di momen itu dan adjustmentnya gimana bla 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 bla. Itu sebuah terobosan juga yang mereka lakuin dan gua tuh pertama ketemu Coach RD di Asian Games juga 2018. Jadi gue bikin foto comparison side by side. Iya, maksudnya gitu, kayak before after gitu lah. Jadi setelah berlalu sekitar 6 tahun, akhirnya gue ketemu Coach RD lagi dan kemarin kita foto bareng lagi gitu. Dan sangat menyenangkan. Tapi kalau soal tadi gue bilang ya di Garuda Store menjual jersey kemarin juga jersey itu cukup membludak karena gue juga bilang kemarin dalam 2 jam mereka sold out jersey baru ya keluaran Airspo yang mana pastinya ada pro kontra ya dari netizen karena itu perkara selera. Sebenarnya kalau gue ngeliat kalau pas dipakai pemain ya gitu ya bagus-bagus aja sih pada akhirnya. Maksudnya mungkin kayak gue ngerasa kayak Arsenal nih ya. Arsenal gue gak suka jersinya yang Petai Islington. Tapi ketika dipakai pemain secara rutin dan menang ya jadi memorinya akan kemenangan gitu. Iya benar karena kalau kita ngomong ke komunitas jersey timnas Indonesia itu Mas Budi emang dia bilang kalau hasil timnas bagus jersey itu jadi berikutnya yang penting adalah apa yang terjadi di timnas dan menurut gua ini yang menyelamatkan memang adalah nomor dan name set ya sama patch-nya juga patch-nya menyelamatkan. Walaupun ada yang bilang kadang logo Garuda lebih ke bawah, rada turun dari biasa ya, tapi itu biasalah masukan-masukan dari netizen. Mungkin yang kemarin rada selip dikit kan sebenarnya dalam presentasinya juga kita kan ngelihatnya baju timnas itu dipakai kayak lifestyle kan di promosinya pakai jeans, pakai seragam, pakai inilah kayak lagi jalan ke mall aja tapi pakai baju bola. Tapi kalau dipakai sebagai baju bola, menurut gue nggak ada yang salah dengan jersey ini ya. Terlepas dari konsepnya yang katanya dari 1981 ternyata habis itu kok ada Echoes of Allegiance yang suara supporter apa-apa yang kalau mau dipikir-pikir kayak ada dualisme di jersey itu gitu. Tapi kalau kita lihat ketika sudah dipakai ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Kemarin kan jadi rame-rame karena ada beberapa orang yang terlalu mungkin over defensif terhadap produk mereka, which is ya mungkin mereka boleh melakukan itu karena ini adalah karya mereka mencurahkan tenaga dan hati mereka mungkin untuk produk ini, sementara ya kita timnas
baru dari kemarin Mills dengan produk mereka menurut saya jersey yang terakhirnya Mills itu mungkin one of the best yang tadi Dex pakai juga yang away-nya itu putih hijau one of the best, bahkan Tio juga cerita ya di Qatar pada nanya gitu orang-orang di jersey apa di Indonesia. Indonesia. Jadi mungkin emang perlu time to adjust bagi para fans untuk dari jersey yang lama ke jersey baru. Karena kan pas Mills keluar pertama kali pun juga orang pada protes kan. Ya maksudnya namanya juga warga ya. Kita nggak bisa memuaskan semua orang ketika itu keluar, pasti ada yang protes. Sesimpel nggak usah Indonesia deh. Jersey klub-klub Eropa pertama kali orang pasti pada protesan. Ingat yang jersey MU taplak meja. Iya kan, tapi orang lupa karena waktu itu MU juara kan. Juara terakhir kan. Juara terakhir. Berarti kalau Arsenal juara, apakah gua akan suka jersey away-nya? Nah, maksudnya kalau itu kan jadi berhubungan dengan prestasi kan. Karena gini, kemarin juga ngobrol di grup Rossi, misalnya Jerry yang ngomong, misalnya kayak orang netizen ngoceh ABCD apa soal ini, orang pada beli juga kok. Walaupun memang mungkin belinya grade-nya yang grade yang paling bawah ya. Tapi kemarin pas gue nanya itu yang 2 jam, mereka kan nyediain 3 itu kan, yang player issue replika sama semuanya fashion, semuanya habis sih. Orang kaya, pihak store-nya gitu. Apa itu krisis keuangan? Animonya yang didapatkan ya. Iya, hype-nya dan pergantian jersinya sebenarnya. Kayak plus minus marketing ini sih, marketing promonya si Erspo ini, maksudnya kayak ada yang tapi kan rata-rata ya yang mungkin yang ngoceh-ngoceh itu ya belum mendapatkan kesempatan untuk membeli atau apa juga, jadi kayak maksudnya belum megang banget. Jadi sih kemarin sempat megang yang lu bilang tipis banget kan. Tapi buat pemain emang terkadang ya lu butuh lebih light, lebih ringan. Gue tuh selalu bercanda sama teman-teman gue anak jersey forum, selalu bilang kayak biar miskin asal sombong mending gak punya daripada beli KW. Nah, karena ketika lu beli KW, kalau misalkan lu lu main keringetan, itu ada beberapa bahan yang jadi bikin lu jadi bau. Iya. Nah ini kan kalau misalkan lu kayak gini, kenapa tipis gini kan dia harusnya nyerap keringat. Dan kemarin kan orang komennya di sosial media aman dipakai, nggak ada masalah, juga nggak. Ya belum dites saya ditarik kayak waktu siapa tuh yang kalau tarik panjang gitu gimana. Tapi maksud gue ya Nike juga kadang juga ditanya juga robek kok, Adidas juga ada beberapa kesempatan kita ngelihat yang paling hancur di kena protes kan Castore kan. Jadi maksud gue Castore ya juga soalnya. Iya, so far masih aman, tapi memang mungkin kalau desain nggak semua orang bisa menyukai desain itu, sama kayak nggak semua orang bisa kita nggak bisa memuaskan semua orang lah. Gitu. Iya, gue juga ngerasa ini sih, maksud gue kayak orang, gue pikir ya, kayak orang abis potong rambut lah, gitu. Jadi itu kan rambut baru kita tuh, ya nggak semuanya langsung ganteng gitu kalau gue mikirnya. Tapi setelah berapa lama, setelah terbiasa lama-lama tuh bagus gitu. Walaupun ya ada juga yang, saya masalah potong nih gitu. Tapi gue rasa faktor biasa sama nggak biasa itu juga berpengaruh gitu. Maksudnya tadi Tio bilang soal MU, gue soal Arsenal atau tim lain pun ya, ketika udah lama, akhirnya lama-lama terbiasa, ya udah, akhirnya balik lagi ini soal selera. Dan kemarin tuh di Garuda Store itu kalau gue lupa ya belanja 250.000 atau berapa gitu, itu dapat match day program Indonesia Vietnam ya. Ini ada build up pertandingannya juga, ada segala macem. Dan ini bisa dibeli terpisah juga sih sebenarnya. Kayaknya masih ada di Garuda Store nih. Sekarang udah ada lagi ya, karena Indonesia Vietnam. Tapi udah lama kan nggak ada kan match day program ini. Makanya ini hasil fresh banget. Iya, bukan fresh sebenarnya, balik ke dulu. Karena gue ingat gue pernah bikin match day program Indonesia versus Uruguay. Yang kita kalah berapa? 7-1 ya waktu itu ya. Oh itu 2010 berapa ya Ros? Lupa gue. Kayak lu masih wartawan deh waktu itu dah. Lupa gue. 2010 masih gue. Iya 2010 liputan gue. Iya bawa kertas. Bawa keras baru gitu. Ya udah lama enggak ini ya. Berarti bring back what goes in ini ya 2014. Sebenarnya match day program masih lazim di sponsor. Tapi, ya pasti ada sponsor. Mungkin ini belum jadi kultur di kita Indonesia, ya. Tapi kan kalau misalkan lo di kalau beli terpisah gitu ya. Gue gak tahu ya di luar Inggris ada gak sih match day program sih? Gue kan menemukan pengalaman match day program ketika gue liputan Premier League ya. Itu kan mereka bahkan dari zaman-zaman kertas yang masih kertas hitam putih gitu doang gitu, dan match day program itu collectible karena selalu ada satu gitu kan. Karena kan pertandingan let's say Newcastle lawan Man United di tanggal segitu kan cuma hari itu doang gitu. Nah match day program itu collectible jadi collectible biasanya. Biasa orang ngumpulin kalau let's match day atau ketika tim itu menjadi juara atau ketika covernya vintage. Beberapa gue masih simpan kayak ketika City masih juara, ketika City juara ketika gue di sana, match day programnya gue simpan dan lain-lain. Emang bisa buat kenang-kenangan kayak gini itu sebenarnya bagus. Dan kalau di luar itu match
matchday program biasanya saingan sama Fanzine. Oh iya. Itu dijualan juga. Itu siapa? Apa namanya? Itu kan juga. Lu mau tau nggak matchday program yang paling legendaris sampai sekarang yang orang semua punya dan menyenangkan adalah matchday program Manchester United lawan Indonesia waktu nggak jadi datang. Oh ada. Itu udah punya gue. Oh, lu udah ada. Kalau gue dari pertandingan itu udah ada ID liputan ya. Sama bang. Gue malam tuh pulang kantor nih saat gue muterin hotel 3 kali. Besok nih mau main semua nih, ya kan. Soalnya ini gue matchday kalau misalkan tiap liputan beberapa kali liputan Premier League, tuh gue selalu beli matchday program karena itu collectible sama Fanzine. Itu biasanya 3 pound tuh. Ya lumayan sih, enggak Fanzine tuh enggak murah juga 3 pound gitu. Bahkan pas gue datang ke Singapura, Liga Singapura waktu itu gue nonton, mereka ada matchday program dan gratis tapi nggak sebagus ini ya. Maksudnya ya ala kadarnya. Tapi maksud gue ini premium banget ya. Maksudnya dia mereka standar banget berwarna tapi ya kertasnya kertas biasa. Tapi maksud gue itu menjadi kayak lo pegangan, lo mau ya kan gini, ketika lo bingung stadion tuh kan sinyal jelek ya. Yang lo butuhkan adalah ini baca ini aja daripada informasi. Iya, apalagi dikemas kayak gini jadi bisa jadi tadi ya Firzi bilang ini soal bisa jadi collectible item juga dan memori banget. Maksudnya lu datang ke stadion, terus lo punya ini juga jadi kayak dulu gue pernah datang di sini. Pulang boleh. Ini adalah foto lah, ini ada bukti. Pertandingan ini jadi kali pertama kita mengalahkan Vietnam di GBK loh. Sebelum ini 3 pertandingan sebelumnya seri terus. Bener, 0-0 terakhir ya. 0-0, 2-2 dan 2-2. Iya. Tapi Piala Dunia tuh nggak ada deh kayak matchday program deh. Kayaknya emang nggak ada. Kalau emang karena kan turnamen gitu mungkin nggak ada. Kalau biasanya kalau klub Piala Dunia nggak ada. Biasanya klub. Iya. Ini bagus aja. Sponsor semua emang. Ya jualan paketan. Ini gua pasar di sini juga deh. Ini dibaca sama 64.000 orang datang ke GBK. Nah, ini nggak ya? Termasuk Otavio Dutra juga dibaca. Betul gitu. Ya terus kalau ini soal apa yang ditampilkan ya. Kalau soal jersey ada komentar Rossi sebelum ini kita pindah kayaknya. Kayak komentar gue sudah cukup mewakili 1 kali tweet sama komentar gue di grup lah. Kalian udah membaca komentar gue di grup. Kalau menurut gue sebenarnya gini, ketika ngomongin desain gitu ya, lu nggak bisa lepas dari ngomongin sebenarnya rasa sama estetika itu aja. Jadi terlepas bahwa lu bilang bahwa ya selera orang beda-beda, tapi kita tetap harus jujur ketika ngomongin estetika sama rasa gitu kan. Lu nggak bisa bilang bahwa makanan nggak enak cuman bilang ya selera lo mungkin emang gak pas aja, nggak ada memang ada makanan tidak enak tuh ada gitu. Dan menurut gue ketika kita bicara desain, ketika kita bicara estetika, kita juga harus jujur desainnya jelek gitu. Kalau buat gue ya, jadi gue tidak akan menahan diri. Menurut gue desainnya jelek. Kalau misalkan pengen bilang bahwa ini terinspirasi sama jersey 1981 tadi udah kita lihat gambarnya. Dan kita lihat ini actionnya jauh-jauh lebih bagus, warna putihnya di bahu segala macam. Terus kemudian perpaduan warna merah sama putih di celana, bukan merah sama merah, itu terlihat lebih menyenangkan di mata menurut gua gitu. Dan kalau gua pikir kalau memang pengen mengambil kesan retro gitu, lu bisa lihat angkanya lebih besar di sebelah dada gitu ya ketimbang cuma di tengah kayak gitu. Kurang totalitas lah menurut gua. Walaupun harus dipuji font angka sama font nama pemain belakang tuh oke gitu. Sisanya menurut gua mungkin ya kalau misalkan ngebandingin sama jersey-jersey yang paduannya merah sama merah Liverpool let's say gitu ya, mungkin kritik gue adalah pemilihan ton warna merah-merah itu kan tidak selalu merah Mila Sunderland gini sama merahnya yang di angka di huruf lo Southampton itu ya, merah di hurufnya kaosnya Jerry itu kan nggak sama merahnya gitu kan, ada ton sama kode-kode angkanya. Dan mungkin itu yang mesti bisa dikulik, karena gue ngeliat ketika gue ngeliat itu dari jauh, oke lah dari deket, foto close up keren gitu sama pemain segala macam. Cuman kalau dari jauh beneran nggak menarik mata gitu kan. Kan kalau misalkan lu belajar marketing communication gitu ya, kalau misalkan lu lihat visual itu dari jauh poster film menarik mata itu bagus. Kalau misalkan dari jauh orang masih bingung itu apaan, itu harus direvisi lagi gitu. Nah termasuk jersey gitu juga, lu bisa lihat itu poster juga jersey warna merahnya Arsenal sama jersey warna merahnya Man United itu masih menarik mata gitu. Makanya kemudian gue ngerasa kayak
kayaknya mungkin ada yang salah tuh ton warna merahnya ya gitu loh. Karena benar, karena kalau even Liverpool nih, Liverpool menurut gue salah satu jersinya kenapa gue bilang jersey Liverpool keren, dia tuh memadukan warna merah sama warna orange gelap. Itu menurut gue bagus gitu, idenya oke gitu. Karena gue nggak pernah kepikiran warna merah sama warna orange itu bisa nyatu, tapi ketika tonnya pas ternyata oke ngeblend segala macam. Terus kemudian kita pernah punya warna timnas warna merah putih accent hijau lagi. Merah sama hijau gimana ceritanya bisa nyatu tapi ternyata enak juga gitu. Jadi gue pikir perkara estetika rasa itu tadi gitu ya, kita harus berani bilang itu jelek. Apalagi kalau misalkan lu gue merasa bahwa yang punya brand yang mengomunikasikan, yang mendesain ini kan bukan orang-orang sembarangan gitu loh. Lu nggak bisa ketika banyak orang bilang bahwa ini jersey lo jelek gitu, lu nggak bisa defensif satu. Karena buat gue kalau misalkan yang ngomong gue sama Jerry doang gitu, jerseynya jelek tapi seluruh orang bilang enggak kok bagus. Tapi nyatanya kan yang bilang jelek tuh banyak gitu loh. Lu harus bisa memvalidasi perasaan mereka juga gitu, bukan bilang bukan malah menggaslight mereka. Defensif terus dibilang apa selera desainer UMR anjing, gue bilang. Kenapa harus memakai istilah desainer UMR? Emangnya kalau lo duit lo dikit lo nggak boleh punya rasa yang bagus gitu mohon maaf, loh. saya pernah nge-hire desainer 1,5 bagus banget. Iya gitu loh. Maksudnya nggak menjadi jaminan bahwa kalau misalkan lo punya duit sedikit lo nggak punya selera atau rasa, enggak gitu. Dan kedua menurut gue ketika ada yang komen bahwa ini kan sudah dinilai oleh Pak Presiden dan Pak Ketua Umum gitu kan. Nah, kemungkinannya itu ada dua. Pertama, lu kelewatan. Masa lu ini tuh dinilai sama Presiden sama Ketua Umum. Berat juga jadi Presiden Indonesia ya. Masa lu masih job desk-nya terlalu banyak. Berat juga ya. Maksudnya Pak Jokowi pasti approve ini. Nanti ntar Pak Prabowo sama Mas Gibran. Dari menangin anaknya sampai. Sorry. Enggak, maksud gue kalau misalkan udah tahu ini jersey bakal dinilai sama ketum sama Pak Presiden, lu kasih yang terbaik lah gitu. Kedua, kalau misalkan mereka udah menganggap oh ini udah bagus, berarti ya seleranya Pak Ketum sama Pak Presiden mohon maaf gitu loh. Saya harus mempertanyakan gitu. Iya. Dan box to box juga sebenarnya nih namanya netizen ya, bebas berkomentar juga ya kan. Kita dituduh buzzer meal, sekarang ngadain giveaway berhadiah Polo Mills ya kan. Terus nggak berapa lama juga dituduh mungkin karena ngeluarin konten, dituduh buzzernya Erspo gara-gara bikin konten what if Erspo jadi aparel tim-tim lain. Sorry ya, ini kan ketika lu ditaruh di Inggris accentnya warna putih birunya pas gitu kelihatan enak kan gitu. Coba kita lihat lagi nih. Warna logonya nyambung. Betul, dengan Argentina juga gitu. Dengan emas. Iya gitu loh, masuk gitu loh. Di mata lu. Kalau Prancis sih. Prancis juga menurut gua. Walaupun ayamnya kegedean menurut gua tetap. Sebagai fans Prancis. Menurut gua kan ayamnya gede banget lagi. Kan kemarin banyak ini kan bilang lu kalau lihat dari close up juga ini Belanda bagus. Ya kan kayak gini. Kalau lihat close up detail juga oke kok. Mau detail close up-nya oke, tapi ketika kalau dari jauh mata orang udah nggak enak, itu udah harus bisa harus revisi. Itu semua peraturan kayak gitu kalau misalkan ngomongin visual. Wih, Nusantara nih. Juara nih. Tapi ada satu jersey yang gue suka dari timnas, jersey kiper yang biru. Yang biru ya. Bagus. Gue suka. Itu oke maksud gue ya warnanya selera karena kalau ngomong ini kan sebenarnya jersey ini mirip banget sama selain 81 ya. Mirip banget sama jersey Liverpool tahun 98-99. Itu kan yang Carlsberg itu kan mirip banget kayak gitu. Tapi itu enak dilihat. Merahnya tuh cerah Liverpool. Merahnya yang merahnya kayak gitu. Kayak merah MU yang gak juara-juara dari 2013 juara Liga. Gitulah. Enak tuh dilihatnya. Jadi mungkin pemilihan warna merahnya lah. Tapi maksudnya apa ya, nasi sudah menjadi bubur, sudah diproduksi juga. Kita cuma bisa mendoakan semoga balik modal ya. Itu aja. Dan semoga katanya nanti pas AFF tuh akan ada desain baru katanya kan. Dan yang gue bingung sih sebenarnya ini memang terserah yang buat ya, terserah yang buat desainnya dari dia dan lain-lain. Tapi kenapa yang jadi inspirasi ya jersey 1981 itu yang kemenangan lawan Jepang yang di dalam laga uji coba. Nah pertanyaan gue, Jepang 81 nggak sama seperti Jepang tahun sekarang atau 90-an. Jepang 81 itu olahraga 80-an itu di Jepang paling terkenal ada baseball. Bukan ini. Jadi maksud gue
lu bisa ngambil loh. Misalnya sebenarnya kalau ngomongin inspirasi ya, timnas Indonesia tuh banyak loh. Paling yang gua paling suka adalah momen ketika Boas Prime 2004 pertama kali ditemuin. Itu yang di tackle di semifinal, final di tackle terus. Ya itu apparel Adidas ya. Tapi maksud gua itu bisa jadi inspirasi. Bahkan sekarang kayak naik Adidas saja kayak United itu dia ngambil yang musim ini ngambil inspirasi dari yang MU yang hitam Nike itu loh. Yang lama yang musim lalu. Itu sebenarnya kayak gitu tuh bebas apparel karena Newcastle juga pernah Pumanya Newcastle bikin homage ke yang strip-strip yang zamannya Ginola itu loh, yang marun Brown biru. Iya, Brown Ale. Nah, itu kan nggak apa-apa lintas apparel, tapi lu memberikan tribut ke desain itu tanpa lu harus jadi apparel yang sama. Sama kayak misalkan United yang taplak meja itu kan sebenarnya motif ginghamnya Manchester kan sebenarnya. Walaupun kalau boleh jujur, gue nggak pernah beli jersey itu karena gue nggak suka, menurut gue jelek. Gue beli jersey ini yang putihnya. Yang ini yang dipakai Casemiro gue suka nih. Yang putih ya 2012 Jadi kan tadi kan Jerry bilang mungkin kalau jadi juara orang lupa. Enggak Jer. Menurut itu MU juara, gue tetap bilang itu jelek. Gue malah beli jersey putihnya gitu. Karena balik lagi kenangan bagus iya, tapi kita kan fakta bisa dua ya, nggak selalu fakta satu. Fakta bahwa jersey itu menjadi jersey yang jersey ketika MU juara benar. Iya. Tapi menurut gue apakah fakta bahwa itu jersey terbaik atau bagus? Enggak juga. Enggak, gitu. Sebenarnya gini, bukannya bilang kalau juara lupa. Tadi yang gue dan mungkin tadi Firzi nambahin juga, ketika berprestasi, ketika menang, sehingga perkara desain jersey itu urusan kesekian gitu loh maksudnya. Jadi bukannya lupa tapi ya jadi bukan topik utama ya karena yang dibahas adalah kemenangannya. Kan dihajar terus. Karena jelang Indonesia Vietnam yang dibahas bukan pemain-pemain strategi tapi jersey capek gak sih? Kayak gue kasihan banget ngeliat pemain timnya kayak mata. Orang tuh gampang melihat sesuatu dari mata gitu loh, itu kan penilaian. Sebuah impresi pertama ya. Sama ini sih dari Indra gitu. Sama ketika itu di launching, gue tuh sempat ngomong sama siapa ya, gue lupa, Gocha di orang APPI, orang APPI, gue bilang harusnya ya mereka jangan pakai model-model ganteng cantik-cantik ini karena yang make ini bukan orang seperti itu kebanyakan. Bapak-bapak yang perutnya mungkin udah lebar, warga gitu. Model yang ototnya buff gitu. Karena kalau dipakai sama atlet, sama pemain, sama model pasti keren lah. Tapi kalau dipakai katakanlah Waldo, coba sini Waldo. Waldo masih oke. Waldo. Tapi tampangnya anak Jaksel. Biasanya kalau dipakai emang kan, bukan cuma tampang kan? Iya, jadi maksud gua kalau misalnya nextnya kalau misalnya mau launching nih ya, bapak-bapak ibu-ibu nih ya, mungkin yang terhormat mungkin bisa dipikirkan lagi kayak oke yang make itu warga aja gitu. Jadi orang tahu oh cocok juga warga didesain kayak buat warga karena kan jersey bola itu zaman sekarang bukan lagi untuk di lapangan doang kan. Jersey bola itu sekarang udah jadi kayak gue dulu pakai jersey bola dikatain kayak ucupnya, tapi sekarang lihat anak-anak Jaksel blokar. Elah bang, nah sama ini sih sebelum ada Jackson Irvine ya, Ucup udah melakukan itu. Gue dulu ikut jersey forum dari 2007 dikatain kayak Ucup lo pakai baju bola mulu digituin. Apalagi dulu baju gombrong-gombrong. Padahal baju bola 2 juta, anjing, bukan Austin yang 500.000. Sama mungkin lebih baik juga kalau misalnya ketika mereka launching sama ketika apa yang dilakukan Nike dulu beberapa tahun lalu, gue lupa tahun berapa, tapi mereka ngundang legenda-legenda timnas pakai baju itu nunjukin bahwa keterikatan baju ini dengan sejarah timnas yang direpresentasikan oleh pemain-pemain, misalnya Bambang pakai baju itu, pemain-pemain lain yang kita kenal, Firman, era-era segitulah yang masih ada top of mind di ingatan kita, tapi udah masuk kategori legenda. Kalau misalnya di catwalk ada pemain-pemain itu, menurut gua penerimaannya akan jauh lebih baik dari yang kemarin. Itu tuh gue jadi inget ini jersey Man United yang hitam putih kayak zebra itu. Orang nggak ada yang suka. Terus kemudian departemen PR ngeluarin David Beckham pakai baju itu ganteng. Langsung enggak. Selesai. Itu mah David Beckhamnya yang ganteng. Kalau gua make mungkin nggak bakal sebagus itu. Jadi menurut gua gini, sebenarnya ketika kita bicara branding gitu ya, lu mau memoles sebagus apapun, tetap produknya tuh harus bagus dulu. Sebenarnya itu gitu. Ketika lu dalam bisnis branding, marketing segala macam, mau lu poles image-nya sebagus apapun, kalau misalkan produknya tidak oke, orang tuh akan sulit gitu. Makanya kemudian ketika kemarin Jerry bilang bahwa tapi yang beli tetap banyak nih. Iya, gue baca di Twitter tuh juga banyak. Jelek pun tetap bakal gue beli karena emang mungkin kecintaan sama timnas gitu. Cuman menurut gue tidak mengubah fakta bahwa desainnya jelek gitu loh. Tetap itu ada dua fakta bahwa tetap yang beli banyak, tapi tetap desainnya jelek gitu loh. Jadi jangan menjadikan bahwa yang beli banyak ini gitu sebagai sebuah apa ya?
lu permisif lah sama sesuatu yang harusnya bisa lebih bagus. Ini tuh sekarang sama kayak zaman sekarang kalau misalkan ada makanan enak yang viral tapi pas lu coba tuh nggak enak. Ini kayak gitu tuh. Ada yang makanan yang beneran restoran yang beneran enak banget tapi tempatnya nggak meyakinkan tapi orang tetap datang tapi nggak dipromosi karena udah tahu itu enak gitu tetap beli gitu. Sama yang viral karena ya sesaat doang. Kalau gue penasarannya apakah ini akan tren membeli jersey yang ini akan lama bertahannya karena kalau ngelihat grade-nya harga berapa 200? Iya. Ada juga 400 beli yang asli sama gitu. 600 sama 1,2 ya. Karena gini, nggak usah kemarin sebelum di launching kemarin si Sadat udah nge-share di screen yang gede itu baru paginya udah ada yang bikin KW ya bang. Iya, gila betul, yang di jersey latihan. buset. Padahal itu dibikin 3 version untuk ya udah lu beli asli ini kita kasih yang support Padahal version tuh gitu desain ya. baru keluar, nih baru promo, udah ada yang bikin gila banget ya warga. Ya sebenarnya terkait soal pro kontranya juga mungkin yang bikin akhirnya snowball effect yang makin besar itu karena ininya ya responnya yang tadi Firzi bilang ya soal respon karena sebenarnya kalau kritikan soal jersey timnas nggak cuma di Indonesia gitu. Kita tahu di Jerman pun kemarin yang jersey away-nya itu ya. Itu kritik juga tapi mereka malah bikin video yang jauh lebih niat lagi buat itu ya PR-nya bagus banget sih. Iya. It's Jadi, Adidas anyway. Ini mantap sih Gue beli sih masih. Communication crisisnya sih bagus sih. Dia bilang kalau nggak salah it's a fashion statement. Gitu. Karena it's not a fashion piece, it's fashion statement. Karena gitu. sekarang jersey ya bukan buat di lapangan doang, lu dipakai buat jalan-jalan juga. Makan sebenarnya kayak ini kan jersey vintage gini kan juga sebenarnya orang juga sekarang nyari. Bener, gitu kan. bener. Jadi kayak maksud gue kayak orang ya lu pakai jersey bukan dibilang kayak ucup lagi, tapi udah kayak fashion. Fashion. Kemarinnya bahannya nggak kayak sekarang ya. Maksudnya bahannya ada yang panas juga loh jersey lama kan. Gue juga ya kan. Panas. Itu kan kayak Liga Downhill nih kan ya. Oh ini beli kodian nih gue rasanya ya. Ini langsung ini dari tim ini. Ini tuh beneran kayak lu. Jadi Anda tua maksudnya. Kayak kultur kasualnya di Inggris kan sebenarnya pakai Ini model yang ini nih gue nih. kayak parka gitu. Tapi sebenarnya pas dipakai pemain gimana akhirnya? Ya karena bahannya enak juga kan. Iya, mereka suka karena bahannya tipis dan itu membantu mereka ya. Secara teknologi emang gue dikasih tahu kalau jersey ini lebih teknologinya kabarnya lebih bagus dari sebelumnya. Yang jadi perhatian kan emang desain dan itu tadi estetika mata kan karena salah satu hal yang mungkin juga kurang mereka lakukan adalah riset karena ini jadi mirip banget jersinya sama jersey Singapura dan beberapa jersey tim lain. Mungkin itu sih. Vietnam juga pernah kayak gini kan modelnya. Vietnam walaupun pernah kayak gitu juga ya dan kalau misalnya mereka ada perubahan dikit lah aksen atau apa yang membedakan mungkin nggak akan jadi seramai ini. Tapi ini benar-benar plek-keteplek sama cuma sama ini kali belum terbiasa aja. Iya, kayak misalnya udah sering ngeliat oke ya udahlah ya. Dan kalau timnas Indonesia akhirnya menembus peringkat 100 dengan jersey ini kan pasti dicari juga. Pasti nanti kayak 20 tahun lagi tiba-tiba terinspirasi dari jersey timnas tahun 2024 Iya, yang ini melaju jauh ke Piala Dunia misalnya. Lolos 2000 gitu. Ya masih mungkin kan sebenarnya secara matematis. Lolos ronde 3 sih seharusnya. Ronde 3 bisa sih kalau kita nggak kalah. Berikutnya sih yang penting di Hanoi ini. Di Hanoi ya. Sama lawan Filipina menang dong. Karena kalau Filipina kandang menang seharusnya. Karena kalau kita ngelihat kemarin pertandingan ini udah masuk pertandingan kali ya. Kalau main pertandingan semalam gue tuh agak khawatir sih kayak ngeliatnya apalagi babak pertama ya. Babak pertama gue khawatir banget ngeliat Indonesia lawan Vietnam kayak ini kok nggak connect satu sama lain pemainnya. Apa karena bahasa atau apa? Tapi maksud gue kayak lapangan juga lapangan yang menjadi man of the match kita pada malam kemarin ya. Tapi maksud gue ada something missing yang ada di sana yang menurut gue kayak ini something wrong nih babak pertama deh. Iya kalau gue lihat something missing itu kayaknya the whole midfieldnya kita karena kalau di stadion kelihatan jelas banget itu tengahnya kosong kemana tengahnya. Dan ini adalah ya bagian dari strateginya Coach Shin memang pada babak pertama dia ingin mainin long ball behind enemy lines, behind garis pertahanan. Dan kenapa aliran bola mandek, kenapa kita kayak susah ngalirin 2, 3, 4, 5 operan itu karena memang Marcel setelah pertandingan bilang bahwa kita getting to know each other. Ini pertama kalinya mereka main bareng Jay, pertama kalinya main dengan Nathan dan ada beberapa pemain lain yang misalnya Justin kemarin kan main di back ya. Selama sebelum ini dia main di tengah. Tapi lapangan juga pasti berpengaruh. Tapi kalau kita lihat memang akhirnya nih babak kedua pergantian yang dilakukan oleh Coach itu bagus sih. Iya. Terutama ya dengan memasukkan Arhan, Egy dan si Sandy ya. Kita lihat kontrol dan dia bukan hanya mengganti personal tapi mengganti gaya bermain, more control, more possession, more short balls. Itu membuat
Vietnam jadi tanpa ini jawaban dan bingung udah gitu bingung media Vietnam ini jadi ini juga karena gue lihat kan salah satu media Vietnam Tien Linh apa namanya, ketika Shin Taeyong melakukan perubahan pada tengah babak, Trozier itu nggak melakukan apa-apa. Iya. Dan ini menurut mereka adalah suatu hal yang udah terlihat dalam beberapa bulan terakhir bersama Coach Trozier. Karena bersama Trozier mereka itu kalah dalam 9 dari 10 pertandingan. Bahkan namanya beruntun. Jelek banget. Iya, namanya beruntun. Setelah lawan Filipina mereka menang nggak pernah menang lagi. Pemilihan pemain yang salah, ketidakmampuan adaptasi di lapangan, dan instruksi yang mungkin tidak jelas juga kepada pemain. Ini menjadi beberapa hal yang jadi sorotan banget terhadap media Vietnam. Makanya kemarin fotografer Kompas itu kami ada yang nangkep orang bawa tab itu isinya Mr. Trozier out. Udah gitu udah segitu jeleknya emang mata. Dia bukan bilang gitu kan. Maksudnya Trozier ngomong di press con bahwa ini warga Vietnam pengen pengen Vietnam kalah supaya saya dipecat gitu. Ya ini padahal hari ulang tahun dia kemarin tanggal 21 Maret. Betul. Dan barengan sama Jordi Amat. Tahunnya bareng beda tahun aja. Tapi Amat gak main kan? Iya gak main. Tapi dia gue lihat ada di kemarin timnas Indonesia juga nge-post kan. Dia bilang dia mau datang terus akhirnya ada video meluk Sandy Walsh gitu. Katanya mau ngedraya ulang tahunnya. Benar si Trozier. Sisi ya katanya. Nah gak tahu. Itu mah Anda yang ulang tahun kalau di situ. Bedanya itu. Trozier ini yang uniknya juga babak pertama kan dia mencoba strategi ala Arhan ya, Rory Delap ala Vietnam tapi nggak berhasil. Giliran Arhan masuk kurang dari 10 menit setelah dia masuk langsung bisa dapat anjing nih. Gila rasa corner itu. OG pelempar dalam emang harus kayak babak misalnya gue nggak tahu ya mungkin di babak pertama ya gue nggak tahu misinya sering banget tuh ngumpul di sisi kiri atau kanan lini tengah udah kayak ini gue kayak apa sih kayak lu passingnya juga salah terus juga umpan-umpannya juga kadang nggak nyampe terus yang kasihan tuh lini depannya tuh kayak bingung udah gerak kiri kanan tapi nggak ada supply bola ke sana jadi kayak babak kedua ketika ada supply bola kejauhan biasanya nyampe ke kiper jadi sampai akhirnya babak kedua ada perubahan Arhan masuk gue ngeliatnya akhirnya dinamis dimana kan Arhan ya udah lu back kiri tok yang beneran lo lari crossing tanpa neko-neko lah dan akhirnya juga yang satu yang menjadi sorotan orang adalah Abang J, tenang, lugas, tegas, terpercaya. Lu lihat yang menit terakhir yang dia di chip gitu, tak naik kayak anjir kelas. Walaupun seri B tapi Venezia jersey bagus banget. Kalau anda mau tahu jersey Venezia itu bagus loh ya. Bagus. Tapi maksud gue dia umurnya udah mesti 23 gitu dan rata-rata pemain Indonesia di bawah 23 semua kan. Jadi kalau misalnya ini dikembangkan dengan baik dan benar. At least kita bisa itu kayak gak punya utang. Ini anjing sih tenang banget gak punya utang. Gak ada cicilan ya, gak ada utang. Abang J kagak kenal yang namanya pay letter bang. Tapi kita deketin orang offense. Tapi ya kalau ngelihat kemarin kan sebelum itu kan ada komen dari para pemain Thailand yang dia bilang ya kalau pemain-pemain ini bagus mereka gak akan main di Indonesia, mereka akan main di Belanda gitu. Gue berpikir ya di otak gue kayak ya bener juga sih ya kalau itu hard truth lah. Hard truth bener ya kayak yang siapa pemain AC Milan tuh yang masuk Belanda timnas Belanda gue lupa lagi namanya siapa Reinders itu kan dia kan sempat ditarik mau di ini kan tapi kan dia lebih milih untuk ya bener sih kalau misalkan dia bagus dia pasti lebih pilih main Belanda tapi maksudnya kalau kita ngelihat dari cerita-ceritanya si Ragnar kakek neneknya dulu di sini terus Jai itu orang Jakarta Semarang nggak salah terus apa terus ngelihat lagi mereka punya keturunan dan ya apa namanya ya mereka willing untuk mengorbankan kesempatan bermain di timnas Belanda walaupun kita nggak bilang mereka masih muda kita nggak bilang akan berakhir cepat ya ketutup lah ya semua bisa terjadi apalagi Belanda kalau kita lihat regenerasi mereka kan agak stagnan dan mereka bisa aja dimainkan Tom Hay Orat Mangun jadi maksud gue dengan mereka ada di sana ya bener kalau kata pemain Thailand tapi kemarin akhirnya kita bisa membuktikan bahwa ya karena ada mereka kita bisa ngalahin walaupun 1-0 3 poin tetap 3 poin kita urutan 2 menang lawan Vietnam itu menjadi sebuah nilai plus kalah sama Irak gak masalah tapi besok kita menang lawan Vietnam di GBK kita lolos babak selanjutnya udah gitu aja dan apa yang dilakukan Jay kemarin tuh mungkin bukti juga bahwa gelombang naturalisasi yang gelombang kedua yang ini itu bagus dalam artian bahwa kita emang perlu pemain yang bermain di klub masing-masing karena kita tahu walaupun Ivar, walaupun Justin, walaupun Pascal punya potensial tapi mereka di klub mereka hampir nggak pernah bermain 0 menit bermain ketika mereka mau turun di Piala Asia 0 menit di level senior tapi kita lihat Jay yang bermain
week in week out 90 menit bagi Venezia. Venezia yang di peringkat kedua Serie B loh, yang mengejar promosi ke Serie A. Tom Hay dia di Heerenveen itu adalah 90 menit player juga. Emang Ragnar beberapa kali dia main sebagai starter atau pengganti, tapi menit bermain dia juga tinggi. Jadi emang ketajaman ini yang kita lihat dari Jay, bagaimana dia begitu tenang, bagaimana dia bisa membaca permainan, dan terutama underlap dia yang begitu mendukung serangan itu yang menurut gue memang next level. Kayak yang kita rindukan nih, maksudnya kayak lo ketika lo ingat ya gue nggak, misalnya ketika dulu kita punya pemain tengah yang bagus-bagus banget, tapi ada satu momen ketika mereka tidak tenang atau gerasa gosok di belakang mempengaruhi pemain yang lain, dan ini kayak dia menunjukkan bahwa oke lah pemain lain ada kesalahan tapi dia tetap tenang, ada di belakang, cover semuanya. Itu yang gue ngeliat sih, kayak ada satu orang yang beneran santai, tenang, karena harusnya ada, kalau Jordi Amat main dia ada di sana, Hübner pasti akan di tengah kan. Jadi maksud gue, wah ini gila sih, ini maksud gue ya kita nggak usah bicara AFF lah, target kita adalah Piala Asia gitu. Jadi maksudnya ada CJ di sana, terus dengan ketenangannya menjadi satu kelebihan, plus ada satu cerita lagi, Cyrus Margono. Kan udah jadi pemain Indonesia juga, Martin Paes juga. Jadi maksud gue tidak mengecilkan pemain-pemain yang berlaga di Liga 1, tapi maksud gue persaingan semakin ketat, mau gak mau lu bisa nunjukin kelas lu untuk para Coach Sinteyong biar bisa masuk tim nasional. Iya, dan kemarin juga gue pas di pitch side di sisi lapangan itu, gue berkesempatan nginterview Jai, terus Sandy Walsh sama Justin Hübner gitu. Yang mana mereka juga udah, kalau Sandy Walsh emang ini kan dia sangat paham warga. Dia kan ngomongnya kasih keras abangku, manyalah kakak gitu, nyauti gitu tuh dapat, dan jadi kapten juga gantiin Rizky Ridho kemarin. Karena kan krisis juga, kita nggak ada Asnawi, nggak ada Jordi Amat, dia jadi kapten juga. Terus Justin Hübner tuh dia bilang I fucking love you guys gitu. Pokoknya udah mungkin Jay yang masih karena baru awal gitu kan. Cuma aduh gitu. Iya, nih kayak gini ya, animonya luar biasa gitu. Cuma yang juga diapresiasi dari Jay, gue rasa juga dia kan mengisi kekosongannya Jordi Amat yang udah lumayan settle di skuadnya STY gitu kan. Dia baru debut di situ dan bisa clean sheet, bisa koordinasi dengan baik juga. Dan yang dikhawatirkan orang selain lini belakang ya adalah kiper, karena Hernando cedera, Nadeo pas latihan cedera. Breaking news tuh, gue sampai nge-tweet kan gara-gara gue tahu denger Reko CRD di lokasi. Akhirnya pilihannya Emre Andi atau Adi Satrio, yang mana Adi tadi lu bilang kalau reguler ya, pemain yang reguler di PSIS kalau salah. Iya, PSIS. Pemain yang main di reguler seperti Jait dan juga si Adi Satrio gitu, punya match fitness yang bagus. Kemarin berapa kali long throw kan dia bisa. Iya, dia klaim bola atasnya bagus, tapi kita juga terbantu dengan Vietnam nggak bisa nyatetin tembakan ke gawang. Vietnam juga aneh menurut gue. Itu kalau kita lawannya kasarnya bermain dengan baik dan benar, itu sebenarnya kita bisa diancam berkali-kali loh. Ini Vietnam kayak di depan juga sama kayak kita, kayak ini bola mau kemana sih Bang? Cuma main keras, kasih keras doang aja. Ros, gue belum nanya soal lo nih, soal pemain-pemain yang mencuri perhatian lo dari timnas Indonesia. Sebenarnya kalau kemarin itu kan gue juga bareng ya ngobrol di stadio sama stadionya, orang-orang stadio sama ruang taktik juga gitu. Kita live reaction during match sama sama reviewnya setelah pertandingan. Kalau misalkan pemain yang menarik perhatian menurut gue sebenarnya selain Jay itu Ivar sebenarnya, kalau gue pikir di tengah, ya di tengah gitu. Banyak yang reaksinya kayak Tio, ini kok babak pertama nggak connect mainnya segala macam, Ivar mainnya jelek segala macam. Tapi menurut gue dia terpaksa jadi kena impact dari nature dari pertandingan itu sendiri gitu. Karena kalau menurut gua memang pada babak pertama ketika kita mengorbankan kontrol di lini tengah untuk langsung mencapai bola ke depan kan, kita tahu ya banyak banget di starting line up itu pemain-pemain yang punya work rate bagus gitu. Hoki Caraka gitu misalkan. Terus kemudian Marcelino juga punya work rate oke gitu. Terus kemudian ada Jakob Sayuri juga gitu. Nah, itu mungkin gua ngelihatnya niatnya Sinteyong adalah untuk langsung bola sampai depan, nge-bypass lini tengahnya Vietnam, karena kita tahu Vietnam di eranya Philippe Trouzier itu possession. There is no plan B gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ngadepin tim seperti itu, gue bilang di stadion semalam, kita nggak bisa mengharapkan Indonesia yang terlalu proaktif mainnya. Kita bakal mengharapkan Indonesia main reaktif. Pertama, karena memang ini lawannya empuk banget buat dieksploit kelemahannya karena mereka nggak punya plan B. Kedua, karena kita baru dapat
1 poin gitu. Kita nggak punya kemewahan untuk bermain bagus dan menang gitu ya. Kita cuman punya pilihan bahwa kita harus menang gimana pun caranya gitu. Jadi karena nature pertandingannya seperti itu, gue merasa sebenarnya yang babak pertama agak bekerja keras itu Ivar gitu ya. Karena di babak pertama sampai babak kedua juga sih itu Ivar dan Hubner yang kena kuning akhirnya ya. Maksud gue agak riskan juga pas gue liat wah ini double pivot kita bener. Kena kuning sangat berbahaya. Tapi ya tadi lu bilang kalau nature pertandingan make sense banget karena kan battle di sana. Karena pada akhirnya mereka kayak apa ya, kayak harus mengcover banyak sekali area dan role-nya mereka agak bertambah karena balik lagi kalau misalkan kita nggak ngorbanin kontrol lini tengah, mungkin mereka punya temen main yang berdekatan gitu kan. Ketika gue kesulitan di press sama agresif sama lawan gitu ya, gue punya bola untuk dialirkan ke teman yang dekat, tapi kan ini enggak gitu. Jadi kemudian ya mau nggak mau mereka terpaksa harus jadi dalam tanda kutip korban karena kan tandemnya dia bahkan Marcelino itu kan main agak ke tengah ya gitu. Karena menurut gue Marcelino main ke tengah itu buat gue adalah agak sedikit tidak memaksimalkan kemampuannya dia ketika ada di depan. Ya mungkin pergerakan tanpa bola dia bagus, cuman ketika dia harus memegang bola di lini tengah itu bukan kemampuan terbaik dia lah gitu loh. Dan itu yang ditanyain juga sebenarnya ke Marcel di press conference setelah laga, bagaimana kamu posisi kamu di lapangan gitu. Karena kekhawatirannya sama kayak Rossi bilang. Emang Marcel bilang saya idealnya main sebagai number 10. Betul kan? Lebih ke depan. Tapi karena kebutuhan tim dan komposisi yang ada dan terutama cara ST ingin bermain, jadi dia terpaksa harus memenuhi berbagai peran. Bagi dia itu keuntungan buat dia karena dia akhirnya bisa terus ada di lapangan di saat tim membutuhkan. Cuman ya ada itu, jadi korbannya adalah karena mungkin itu bukan pemain itu kan balik lagi punya atribut-atribut tertentu kan yang memang ini kelemahan dia, ini kelebihan dia gitu. Jadi kalau misalkan dimainin di role ini kayak kita main FM lah, nggak cocok nih warnanya merah gitu bukan hijau gitu kan, katakanlah seperti itu. Nah itu Marcelino kayak gitu gue ngeliatnya, dan karena tandemnya di lini tengah itu Marcelino memang ini bukan role yang terbiasanya dia, jadi pemain-pemain kayak Ivar tuh emang lebih terekspos gitu. Banyak yang bilang kan wah ini jelek banget. Iya menurut gue bukan jelek, tapi nature pertandingan membuat mereka terpaksa jadi kayak lebih terekspos gitu loh, dan tidak bisa menampilkan kemampuan terbaiknya. Itu satu. Dan ketika tweak dilakukan di babak kedua, Indonesia mainnya memasukkan pemain-pemain bahkan yang lebih agresif, Egy segala macem gitu ya. Gue pikir itu membuat segalanya berubah gitu. Dan gue pikir ketika babak pertama berakhir, termasuk Tio banyak yang bilang juga wah ini mainnya nggak connect. Gue juga ngerasa bahwa mainnya nggak connect. Menurut gua bukan berarti itu sebuah kiamat, karena kalau kita menonton pertandingan sepak bola week in week out gitu ya di Premier League, di Serie A, Bundesliga, banyak banget pelatih yang masuk ke pertandingan pakai plan A tapi ternyata nggak bekerja, nature pertandingannya beda banget. Itu adalah ujian seorang pelatih, dia harus bisa ngubah in game tactical change-nya seperti apa. Dan bagus ya Shin Tae-yong babak kedua sadar wah ini gue harus berubah. Itu pentingnya kedalaman makanya ya. Bisa nyesuaiin, bisa adjust apa yang tadi di lapangan. Makanya tadi gue bilang adanya Jay ketika Jordan ada pun bahkan bisa memberikan itu. Karena gue kan sebelum pertandingan ngebahas juga tuh sama Otavio Dutra kan. Dia tuh katanya ada software-nya yang bikin kayak ruang taktik gitu loh. Jadi pemain maju, ada tanda panah. Itu dipakai sama pelatih-pelatih yang kayak gitu lah. Dia ngasih lihat, tapi kayaknya dia tuh komunikasi sama Beto karena ada pas dia ngasih lihat ada chatnya gitu kan. Terus dia emang ngasih lihat bagaimana waktu kita main di Piala Asia itu baru kick off, terus Indonesia tuh langsung kayak high press gitu tuh. Maksudnya langsung agresif duluan, bikin inisiatif. Nah kemarin baru kick off tuh Vietnam yang begitu, yang benar-benar langsung neken ke depan gitu. Nah, jadi Dutra juga bilang bahwa yang kerasa banget adalah jarak pemainnya itu nggak dekat. Jadi ada gap di sana, terutama tengah yang tadi Firzi bilang. Itu kelihatan banget gitu. Kalau di stadion kelihatan banget ada gap-gap itu. Tapi ya itu tadi karena seperti Marcel bilang bahwa mereka masih berusaha mengerti satu sama lain, termasuk ketika pre-match itu gua nanya ke Egy, komunikasi kalian dengan secara penyerangan kan kita di lini depan sebenarnya rada sedikit kurang ya di Piala Asia. Kita struggling lawan Australia, kita struggling lawan Jepang. Nah, ketika gue tanya ke Egy, kamu gimana ke depannya untuk memperbaiki komunikasi dengan teman-teman ya? Dia bilang saya sering dengan diskusi dengan Pascal, dengan Struik. Bagaimana kalau saya misalnya lari ke kanan, dia larinya ke mana? Kalau misalnya saya kasih bola terobosan dari sisi kanan, dia maunya ke sisi luar apa sisi dalam. Hal seperti itu katanya dibahas terus di dalam tim. Dan ini yang membuat
membuat suatu tim tentu akan lebih baik ke depannya. Dan kalau ngomongin Ijes, sebenarnya Ijes ini kalau kita ngomongin lini belakang lagi, ini dia datang di saat tepat karena kita lihat beberapa pertandingan terakhir Jordi, sorry to say, penampilannya jauh dari apa yang kita harapin dari seorang mantan pemain Premier League. Di Basra dia main yang pernah kehilangan bola ya, sehingga berakibat kita kalah 5-1 itu. Di Manila juga dia suka naik tinggi, habis itu kehilangan bola juga, dan ini adalah wake up call juga bagi dia bahwa sekarang you're not automatic again, walaupun lo kapten tim tapi lo nggak otomatis starter karena sekarang ada Jai. Begitu juga dengan Arhan, sekarang lo punya Nathan sebagai saingan. Dulu Edo nggak bisa geser Arhan, walaupun Arhan hampir nggak pernah main di klubnya, tapi Edo yang bikin wicket main tapi tetap nggak bisa geser. Nah sekarang ke depannya kita akan lihat nih efek dari banyaknya pemain ini seperti apa. Yang gue juga nantikan adalah kehadiran Martin sebenarnya. Martin Paes karena di bawah Mistar sebenarnya kemarin juga udah nanya-nanya ke Nadeo, nanya ke Riyandi, apa nanti efek kalian dari kehadiran Martin, karena di bawah Mistar pun udah sengit sekarang persaingan lokal banget, dengan Hernando. Tapi kita juga mesti ini banget. Ya kita mesti apresiasi juga Adi Satrio kemarin yang bagus banget. Gitu. Kita harus solid banget. Juga nih. Solid banget. Dia klaim bola tingginya bagus banget dan dia tenang ya. Walaupun ada satu momen dia lepas bola. Itu kan ya. Itu wajar lah. Yang pas akhir dia pintar untuk membuang-buang waktu tuh, gue suka tuh. Lu suka kiper begitu ya? Ini. Aing dulu kita main tangkap gitu ya kiper tuh. Tangkap enggak. Hendro Markus begitu tuh ya. Aman aja. Ya gimana lanjutin si Nadio tuh yang ada Martin Paes? Iya, dia bilang bahwa kita nggak lihatnya sebagai persaingan yang sehat tentunya, tapi mereka ingin menyerap ilmu sebenarnya dari Martin, karena Martin bermain di level liga yang jauh lebih tinggi tentunya. Lawannya Messi bang. Lawannya Messi dan dia ngeblok tendangan Messi yang gitu kan. Ada siapa? Bernardeschi juga kan di sana. Giovinco bisa main sih Giovinco jadul banget. Dan iya menurut gua itu akan bikin tim tambah solid. Tapi kalaupun misalnya agenda Piala AFF nih yang kan nggak masuk agenda FIFA, jadi mungkin beberapa pemain itu nggak dilepas. Pemain-pemain yang kita punya ini udah terasa dan udah mendapat ilmu lebih. Ya lu belajar dari pemain back yang bermain di seri B gitu. Lu pasti berkembang mau gimana pun. Itu cuma seri B tapi tetap aja bang intensitasnya tinggi lah. Jadi kapan itu lawan Vlahovic tadi bener? Iya lah betul. Karena udah terbiasa bersaing sama yang Arsenal aja. Kalau nggak Arsenal Vlahovic. Aduh nggak tahu. Nggak, kalau misalnya lu lihat gue berapa kali berpikir kayak ini kalau Sintayong mencari pemain itu dari belakang yang dicari dari diaspora di luar itulah ya, orang Indonesia yang lahir di sana gitu, kita bilang gitu, jangan bilang naturalisasi. Orang Indonesia yang memiliki keturunan lahir di Belanda. Nah sebenarnya kalau itu gue dengar sebenarnya bukan kayak dia bangun fondasi di belakang, tapi availability yang lebih banyak itu ada di lini belakang. Itu ya selain availability, gue teori gembel gue adalah ya karena untuk melawan tim-tim papan atas Asia lah, kita nggak usah Eropa lah, saya dunia. Papan atas Asia itu level mereka kan besar-besar postur tubuhnya. Lu lihat misalnya Jepang kan, kalau lu lihat postur mainnya pendek-pendek ya, tapi ketika jadi back Maya Yoshida terus Tomiyasu itu badannya kan di atas rata-rata orang Jepang kan. Jadi maksud gua ngeliat mungkin untuk berduel dengan pemain-pemain besar di pas lawan Australia, lu lihat lu ketar-ketir ya, pemain Australia gede-gede banget badannya bang. Maksudnya mungkin gue mikirnya kayak mungkin biar di lini belakang kita nggak ditai-tain aja sih sama tim-tim Asia seperti itu ya. Iya, dan gue kalau ngelihat ya, kalau trajektori timnas kita terus naik kayak gini, potensinya kan besar. Kita nurunin berapa? 10 pemain di bawah usia 25 tahun kemarin. Kalau kita misalnya bisa Jay dan Nathan dan lain-lain, Naknar, nanti Tom Hay, mungkin nanti ke depan kita kan bisa nemuin pemain-pemain diaspora lain yang punya darah Indonesia yang bermain di level lebih tinggi. Karena kalau kita lihat Jepang dan Korea Selatan itu kemarin di Liga Champions itu Lee Kang-in udah ngasih assist buat gol Mbappe. Kubo udah jadi andalannya Sociedad untuk nyetak gol di Liga Champions ya. Wataru Endo udah kita nggak usah omongin, dia udah jadi pilar di nyetak gol bang. Tapi dianulir. Iya benar juga sih. Itu dia. Nah kedepannya itu yang gue. Kedepannya ini ngomongin soal depan, masa depan ya, sebelum pertandingan box to box ngeluarin starting 11 pakai bahasa Belanda karena Indonesia punya banyak pemain naturalisasi. Ini ya Startende.
Iya. Untung ini termasuk ke bendera. Nah, besok gue mau minta tolong nih sama Dex dan juga tim desainer karena kita main di Vietnam pakai bahasa Vietnam boleh? Boleh enggak? Nguyen gender Boleh, gitu. Pakai apa huruf-huruf Vietnam gitu bisa enggak? Bisa. Boleh Coba. Nah, ini nih ada nih admin-admin di sini ya. Nanti kita bisa ya, tanya coba ya. sekalian ya. Coba ya. Dan sekaligus menjawab kritik Vietnam dan Thailand yang bilang ini bukan timnas Indonesia lagi. Ada pemainnya juga bilang ini mah timnas Belanda. Ya, Dibalas sama Sandy Walsh, mereka cuma iri katanya gitu doang. Iri bilang bos. Iri bilang bos ya kan. Ada juga ada juga dugaan Salah yang mengira kaprah, ya Koreo dari La Grande Indonesia. Ini di North ya. La Grande ya. La Grande. Itu sebenarnya backgroundnya biru kan harusnya. Iya, katanya nunjukin bendera Belanda padahal nah ini videonya padahal aslinya begini nih. Nah, tapi birunya terlalu gelap. terlalu gelap. Tolong jangan Mungkin dipelintir-pelintir ya. Pencahayaannya. Iya. Tapi gue Mungkin nih ya maksud gue ini bisa dikira bendera Belanda karena ada yang lupa ngangkat gitu loh. Iya. Jadi kesannya kalau gue mikir ya ini kayak sebenarnya orang jadi nggak marah-marah karena komentar pemain Vietnam kan orang, oh jadi ini bercandaan pemain Thailand ya kita Belanda nih. Itu bisa jadi. Iya bisa. Kita Gitu. cara banter ya berarti. Karena kata pemain Vietnam Kalau banter gitu gak apa-apa, lucu juga. gue mikir ini mah pasti dicek Farisnya ngecengin pemain Vietnam pas di bench pemain Vietnam ya anjing beneran dicaitain gitu. Tapi kita move on ke next game di hari Selasa. Nanti kita akan lihat apakah nanti ada di Stadio lagi atau live reaction atau mungkin kita bikin episode setelahnya gitu. Tapi di laga tandang nanti Ros di Hanoi karena tadi yang lu bahas soal taktikalnya juga dan gue nggak tahu terkejutkah dengan ada strike dan hoki caraka di sana gitu, apakah ini akan terjadi lagi di Hanoi? Gue tidak terkejut karena tadi balik lagi gue bilang bahwa ketika menghadapi main possession dan tanpa plan B gitu ya itu makanan empuk, jadi lu cuman bisa ngeksploitasi kelemahan-kelemahan mereka, being reaktif lah gitu. Kita tahu cara-cara yang serupa kan juga pernah dilakukan Jose Mourinho ya. Dia kan bagus dalam menihilkan kekuatan lawan. Nah, itu yang mungkin jadi sasarannya Shin Tae-yong gitu. Jadi gue pikir ngadepin possession pakai babak kedua pakai agresivitas, babak pertama pakai pemain-pemain dengan work rate bagus gitu ya. Itu sebenarnya kelihatan lah rasionalnya tepat menurut gue. Dan kalau misalkan ngomongin di Hanoi, sebenarnya lebih banyak pertanyaan diarahkan ke Philippe Troussier sama Vietnam sendiri gitu loh. Jadi Karena mereka akan main under pressure. Iya gitu. Jadi sebenarnya ini podcast Vietnam lagi ngomongin nih harus gimana nih kita harus di Hanoi gitu. Karena menurut gue persoalan Vietnam itu sangat-sangat basic. Ada di game modelnya Philippe Troussier itu sendiri gitu loh. Karena lu nggak apa-apa possession, cuman lu possessionnya tuh kadang-kadang steril gitu loh, tidak penetratif ke penetratif ke lini pertahanan lawan, tidak ke box lawan. Makanya kemarin tembakan ke gawang juga sulit. Sebenarnya meskipun possession lo dominan, kan kita sudah sering bilang bahwa possession menang itu bukan berarti lo mendominasi pertandingan atau mengontrol pertandingan. Bisa jadi emang lawan lo membiarkan lo punya possession tapi ya steril, lo nggak bisa penetrasi ke pertahanan kita gitu loh. Itu artinya kan lo masuk ke dalam game plan kita gitu. Jadi itu yang harus dijawab sama Philippe Troussier sama Vietnam. Buat kita sih timnas mereka punya pertanyaan bagus gitu ya bagus lah, untung kita gitu. Gue juga seneng gitu. Dan lo tahu gitu. kalau stadion penuh dengan supporter fans yang fanatik itu, kalau tim lo jelek, kalau pelatih lo dalam tekanan, itu bisa jadi bumerang lo melawan mereka. Seharusnya Indonesia yang seharusnya bisa merasa diuntungkan kalau main di Hanoi nanti. Dan walaupun kita catatan kita jelek banget loh di Hanoi ya. Iya benar, cuman balik lagi kalau ngomongin catatan kan, misalkan kalau kita kan ketika ada preview pertandingan gitu ya, preview pertandingan terus kemudian banyak yang head to head sejarah satu kayak ini teman kita lagi mendengarkan pelajaran sejarah di mana tidur. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini adalah contoh fans. Ini contoh fans Vietnam yang ngantuk melihat permainan Philippe Troussier. Dan ini adalah contoh sebagian orang yang mungkin sedang lelah karena puasa. Walaupun jam berapa? Jam 12 ya. Walaupun kita tahu bahwa mungkin dia juga tidak sholat subuh atau apa ya. Dia habis sahur langsung
tidur langsung ke sini gitu kan. Jadi ternyata dia sudah bangun kita melihat. Ini tepuk tangan buat Waldo semuanya. Enggak gini yo. Good morning. Yo enggak. Kita harus mengerti bahwa Waldo begadang ngerjain skripsi. Ya kan? Untuk Papa dan Mama Waldo itu yang dilakukan. Enak banget tuh dipotong masukin ke medsos, bro. Tolong ya. Itu yang Nabil dilakukan oleh Tolong Bil, jangan lupa Bil. Bodo amat. Bodo amat gue bosnya. Orang tua Waldo ya, ini anak Anda karena capek skripsi ya. Tante Om jangan keras-keras sama anaknya lah. Itu gambaran pendukung Vietnam kalau nanti cuman possession doang. Kapan tembakan ya? Gitu. Buru tidur dulu. Iya, Om Tante jangan galak sama Waldo lah, kasihan. Oke, jangan lupa juga untuk mendengarkan El Kultum by El Metronom. Buka ini dia, kisah menggugah stadion pemberita Ajil. Wah, tuh. Ini dari judul udah sangat menarik ini. Parah. Pemberita Ajil. Kalau sekarang trennya kan war takjil ya. War takjil. Ya. Jer lu jangan ya Jer. Dia kan istrinya puasa. Parah lu Jer. Ntar lu nanya sama gue lagi. Yo rukun iman berapa yuk? Ntar ditanya dulu sama gak usah nanya lu, gue mah gampang nanya. Tanya istrinya aja udah. Kan istrinya kan nolak dulu, dia kagak boleh buka dulu. Buka bersama Box to Box juga ada berbuasa. Saya akan stand up ya. Lu stand up yuk. Ya bayanginnya gue nge-MC sendiri dari jam 16.30 sampai jam 8 malam. Gila. Harus sama Febri. Gile. Ini di Toribar ya. Toribar. Hari Sabtu 30 Maret jam 4:30 sore. Ini kalian datang bisa bertemu dengan kita semuanya. Ada makanan, ada door prize. Nanti Waldo akan memberikan door prize spesial ya buat kita semua. Jadi itu 150.000 udah termasuk itu ya? Udah termasuk. Hiburan, makanan. Wah parah, ini maksimal nih. Lo ada opening-nya dari Gamebot, ya kan? Kultum dari Otaku Box, cerdas cermat, Fiat. Kalau kalian mau tahu bagaimana pertanyaan yang Dex berikan adalah ini ada di sini, terus ada cermat. Ada karaoke tipikal podcast tuh adik-adik ya? Nggak seru deh pokoknya. Adik-adik ya? Adik-adik Nabila sama kawan-kawan. Iya. Sama Rona. Siska kenapa gak ada Siska? Mantap. Oke, itu dia. Dan juga ada bansos seperti biasa, Banter Medsos. Kita akan menampilkan ada Mahamado Diara yang dicoret karena dia puasa. 2024 masih nggak. Dex bertanya, dia wara atau dia puasa? Diaspora lagi. Amadil, puasa bisa bantu comeback MU nih ngapu. Tapi langsung keluar. Bentar. Sebelum kan tapi kan kalau ngomongin puasa ya, di timnas Amerika tuh ada pemain namanya Haji Wright yang di Coventry. Dia tuh muslim atau bukan ya? Gak ngerti kan? Itu kan golin kan? Gue penasaran namanya Haji. Seharusnya sih nama begitu. Tapi kalau di luar bukan Haji ya, Dex. Haj kan. Mustafa Haji dulu apa? HADJI. Maroko juga kan. Mungkin gak muslim kan. Makanya Haji Wright. Haji Wright apa? US National Team. Nyetak gol kemarin. Menarik. Dia juga yang ini kan ngalahin Wolves ya, yang membuat Coventry lolos ke semifinal akan menghadapi Manchester United. Apakah akan mulus langkahnya ke final lagi? Kasih aja piala ke MU lah langsung lah. Lama-lama aja. Ya ada juga untuk ini Waldo yang masuk ini kayak ini pasti nih. Toni Kroos is back. Ya kan gelandang tapi bukan back kata Dex. Udahlah ngapain sih tim-tim lain usaha latihan kasih Inggris aja lagi udah juara itu. Ya, maksudnya back ke timnas ya? Ya kan? Takut ekspektasi fans semakin tinggi gak sih nanti kalau nggak sesuai dihujat. Saya rasa kualitas Kroos nggak akan berubah. Terbukti dengan beberapa tahun ke belakang malah semakin meningkat. Baik lagi kawan-kawannya bisa nggak memanfaatkan keberadaan Kroos di tim. Nah sebenarnya ini ya kalau gue flashback, Kroos itu kan yang menyelamatkan ketika lawan Swedia tuh. Toni Kroos di World Cup ya. Piala 2018. Maksudnya dia udah berusaha. Cuma Jerman ya ini tergantung ada Marco Reus atau enggak sebenarnya. Kalau lu mau berhasil ya Jerman tidak usah membawa Marco Reus. Karena biasanya dia pas nggak ada juara dunia, pas ada nggak lolos. Jadi kelihatan Jerman emang lagi mundur juga ya. Kalau Inggris datenginnya Kobe Mainu, Rice umurnya masih berapa, terus sekarang Toni Kroos. Ini tuh permasalahan regenerasi tim-tim Eropa lagi. Ya. Balik lagi kayak Spanyol setelah generasi emasnya, generasi Tiki Taka, bukan Tiki Taka Fatmawati ya. Bukan ya. Dan karena ini udah menjelang international break, kita juga akan membahas soal jersey negara lain ya, bukan cuma. Nah ini dipuji banyak orang. Kan gak main bang. Dipuji banyak orang tapi. Kan dia gak lolos nih. Ngelis aja tapi buat bagus. Friendly. Tapi gue beli jersey. Ya bagus ya itu. Wah ini jersey juara dunia bro. Parah bro. Eropa dong. Ya dunia Eropa lah bro. Gila nih. Bang Haji Ken mantep banget. Oh ini juga ada.
Nah ini yang dikritik dan bisa comeback. Oh, tapi gue beli itu jersey Inggris tuh. Iya lah. Tadi Bukayo Saka suruh full. Oh ini dia juga bagus nih. Oh, ini keren banget kayak ini. jersey Jepang yang 100 tahun nih. Iya. Oh itu Iya, ya. Iya, Jepang lebih polos ya. Keren. Maksud gue jarang banget ngelihat jersey celananya tuh coklat muda gitu. Itu kayak Cino-Cino gitu ya. Iya kayak Cino. Ini tim-tim ini ya, CONMEBOL ya. Kalau CONMEBOL emang selalu biasa rilisnya barengan karena daripada ribet satu-satu negara dibarengin aja semua. Pemainnya di luar negeri semua bang. Itu berapa yang Nggak, ada? emang karena ribet alasan enggak kan? Ya sih, nggak sama kayak MLS kan dia semua tuh, ini gampang loh semua. Iya, Mexico pasti ada aksen-aksen gitu tuh. Zaman Liga Indonesia sama Reebok dulu Wemby. sama semua. Wemby ini kan kipernya kan, kiper Prancis ya. Nggak mau ganti Steve Mandanda aja jadi kiper gimana Steve Mandanda? Fontnya juga sangat klasik, cuma ya itu Gue kegedean logo sih. ayamnya kegedean walaupun Karena apa? Adiani udah langsung punya. Adiani. Gini. Ini kan baru liris 2 hari kan. Gini. Away lagi gue kayak. Gini, Wow. Adiani itu levelnya berbeda bang. Ketika zaman gue mulai main jersey forum 2007 nih bang, doi itu dari atas sampai bawah udah 7 juta sendiri kali wardrobe bang. Enggak, bukan soal harganya. Kecepatan rilis dan dia punyanya. Gak usah ditanya. Berarti kan dia pre-order sebelum itu desain keluar atau gimana itu? Coba googling aja Adiani keluarganya siapa. Nah tahu deh kenapa bisa pre-order. 2010-an gue tuh ke PIM kan untuk ngepres dulu kan, ngepres di PIM kan. Iya. Gue bawa satu tuh kayak udah bangga banget, satu ngepres gini. Tiba-tiba datang lah Adiani, waktu itu gue belum kenal. Pas ngeluarin dari tas itu kayak ada 5-10 baju cuy. Zaman dulu dipres. Zaman dulu kan satu aja udah keren 2010 banget. loh. Jadi sebenarnya 2010. kalau kalian bingung kayak Adiani kok di TV mulu ya, kerjanya apa sih? Ya kerjanya hanya Itu passion. memuaskan dahaga sepak bola dia aja. Yang jelas Jadi, ini fun fact juga Adiani punya mesin press di rumahnya sendiri. ada. Di kamar khususnya. Adi tuh gengnya gini. Sanctuary. Adi kalau kalian tahu Putra Maulana. Ada Di satu forum. teman kita panggilannya shoutout buat Don Said Hisham. Dia punya kalau kalian Instagramnya Match From Collection. Iya. Wah tuh. Dia keren beli banget. bajunya yang bekas dipakai Yang match pemain. one ya? Wow. Udah gak main lagi nih. Iya, Jersey iya, replika diambil. kayak gini gak main. Bekas dipakai pemain. Itu dia. Ada satu temen gue juga, ngeri Firzi sih. Idris. Hey. Itu di lana jersey mah gila. Ini di forum Masih 2 kalah. hari. Liga Masih kalah anjir. Fir, Lu Soton, Liga Daniel ya. Gua. Soton udah keren tapi ini lebih keren. ada juga temen gue Jerry Arvino. Weh. Mau beli jersey Mau beli jersey di keranjang dompet. Terus kayak kecolongan orang. Kecolongan, Nyesel, iya. Aduh, Kan sekali doang itu. Prancis sekali. 94. Prancis 94. Nah ini. Gini ya buat kawan-kawan kita ya kalau misalnya kalian ngomongin jersey lagi nih jersey Indonesia kan mungkin dihujat banyak kalian beli dulu deh tapi nanti pasti akan jadi limited edition. Nah itu dia ya yang jelas itu kita akan lihat nih international break dan ada ini juga ya ada acara jersey ntar lihat aja di itunya ini Firzi berpromo. Nah ini juga keren. Respect, Ini juga keren Gylfi, ya. respect, Gylfi keren. menjadi player escort untuk pemain Vietnam nomor 16. Siapa namanya? Tyson. Itu orang asli atau yang nggak asli Philip Nguyen dong ya? Itu Philip gua Nguyen, kira kemarin Ceko. Gylfi beneran Gylfi Dex. Gylfi. Kok bisa sih? Player escort ya Keren ditemani banget. oleh ayah dan ibunya. Waldo bisa nggak nemenin player escort gitu? Waldo kan? Lebih gede playernya ini. lebih Pemainnya kecil ketutupan playernya. di belakangnya. Iya. Mas- Tiga mas- gandengnya mas- gimana kalau Waldo? Nggak bisa. Gitu. Jadi luar biasa. Kemarin juga Gylfi pakai baju nomor 10. Walaupun tulisannya Gylfi Marcus tapi Rashford ya? apakah bukan dia pakai timnas jersey timnas nomor 10 apakah dia menunjukkan bahwa Egy akan mencetak gol luar biasa. Ini ya Egy ya dipakai sama Bang Gylfi juga Egy. kemarin. Dan itu dia dan itu pasti terobosan ada menarik juga kalau kita bisa melibatkan anak-anak dari lu gimana cara dapetnya Rex itu Rex? Oh sama kayak Ya pokoknya gitulah. Jadi ada player escort bisa. Ya terus kemarin juga kita apresiasi ada pitch side, ada bedah taktik juga. Keren. Dan juga ada hal-hal lain lah yang bisa dilakukan oleh federasi untuk Nextnya pizza memperbaiki ya. Iya, pizzanya Dan 4 orang lah, jangan berdua. Empat Saya lah, bisa sama iya. Firzi. Nah, sama itu. Rosi. Box to Bisa. box saya di pizza gimana? Nah itu dia. Ada beberapa lintas untuk bisa ini ya. Untuk bisa ada pembahasan inovasi sebelum pertandingan. Supaya semakin berwarna. Match day program juga ini dipertahankan karena ini mantap. Dan semoga Indonesia juga bisa berhasil meraih kemenangan di Hanoi. Bisa menang Vietnam dan menjaga peluang mereka untuk lolos. Imbang lawan Hanoi. Lawan Hanoi. Lawan Vietnam. Imbang lawan Vietnam ya kan. Menang lawan Filipina tapi Menang lawan Filipina, imbang lawan Irak di GBK. Oh respect banget kita bro. Respect, respect. Bisa lolos kita. 2 bisa. Bisa bisa dua. dua. Ini 2 emang 2 kan? Sekarang kan 48 ya timnya? Iya.
di expand. Harapan itu masih tetap ada, jadi semoga Indonesia bisa meneruskan tren positif ketika bertanding di Hanoi di hari Selasa. Nanti kita akan bahas juga di Box to Box. Terima kasih dan terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show. Kok ada diem gue?